Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis unsur dan prinsip taman. Taman yang kita analisis merupakan Taman Museum Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman atau yang biasa kita sebut sebagai Taman Jenderal Sudirman. Taman ini merupakan salah satu jenis taman formal karena taman ini dibangun untuk mengenang jasa-jasa Jenderal Sudirman sebagai pahlawan bangsa. Selain itu, taman ini juga menggambarkan berbagai perjuangan Jenderal Sudirman di medan perang. Taman ini memiliki desain dan tata letak yang simetris, teratur, dan tersusun secara geometris yang menampilkan kesan kehormatan, ketegasan, dan keteraturan yang sejalan dengan karakter tokoh yang diabadikan. Selanjutnya adalah elemen lunak. Elemen lunak yang terdapat di Taman Jenderal Sudirman ini terdiri dari berbagai jenis tanaman. Salah satunya yaitu Acalypha wilkesiana dan Acalypha siamensis yang digunakan sebagai pembatas fisik di taman ini. Dan di taman ini juga terdapat berbagai jenis pohon yang rimbun dan besar yang digunakan sebagai kontrol pandang dan pengendali iklim. Di taman ini juga terdapat rumput gajah mini yang digunakan untuk pencegah erosi selain untuk penambah estetika. Baik, selanjutnya adalah unsur keseimbangan. Keseimbangan merupakan konsep daya tarik visual dan bobot yang setara. Pada taman ini terdapat bobot yang setara dilihat dari tampak depan, yaitu ada 2 tang yang sejajar dan terdapat museum yang ada di tengahnya. Selain itu, museum ini juga terletak di tengah-tengah tanaman yang sejajar dengan konsep yang sama. Keseimbangan pada taman ini juga dapat dilihat dari bentuk gazebo dan tapak jalan yang setara mengelilingi museum ini. Unsur keseimbangan pada taman ini berfungsi untuk menciptakan harmoni visual dan memberikan kesan nyaman pada mata. Baik, selanjutnya ada elemen keras. Elemen keras merupakan tampilan penyusun tanaman yang bersifat keras. Pada Taman Panglima Jenderal Sudirman ini memiliki beberapa elemen keras yang meliputi ayunan, gazebo, lampu, kolam renang, air mancur, dan ada patung Jenderal Sudirman. Elemen keras ini berfungsi sebagai unsur pendukung untuk meningkatkan kualitas dan landscape. Kemudian prinsip desain yang lainnya itu ada penekanan atau focus point. Penekanan atau focus point merupakan elemen utama yang menjadi pusat perhatian dalam mendesain taman untuk mengarahkan pandangan atau menciptakan kerangka visual yang menarik di dalam taman, dimana ketika kita pertama kali masuk ke dalam taman tersebut langsung pandangan kita tertuju ke elemen tersebut, dimana penekanan ini dapat berupa tanaman yang besar, patung, air mancur, atau fitur lain yang menarik perhatian yang memberikan kesan visual menonjol, di mana pada taman di Museum Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman ini fokus poinnya itu berupa patung Jenderal Sudirman yang sedang menaiki kuda yang dimana patung ini tepat berada di atas monumen Jenderal Sudirman tersebut. Kemudian ada perulangan. Perulangan merupakan penggunaan elemen yang digunakan secara berulang untuk membuat pola atau urutan tertentu dalam landscape, di mana perulangan ini dapat berupa perulangan dalam bentuk, warna, dan juga tekstur yang akan menciptakan suatu ritme di dalam landscape, di mana di dalam taman di Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman ini perulangan itu berupa cat berwarna-warni di pembatas jalan dan juga terdapat tanaman yang ditanam berulang yang memiliki ukuran yang sama dan ditanam secara berulang. Prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan dalam Taman Museum Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman tergambar dalam keharmonisan antara elemen-elemen yang digunakan. Penataan rumpun, semak, dan pohon yang diulang di seluruh tepi lapangan menjadikannya kesatuan yang solid. Warna bebatuan dan bangunan selaras dengan rumput dan pepohonan. Jalan setapak menggunakan bahan yang sama sehingga menjadikannya seragam dan harmonis. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam desain taman. Yang pertama ada unsur garis.
Unsur garis terlihat pada jalan utama di taman ini, yang membentuk garis lengkung mengelilingi teras museum, sehingga memberikan kesan lapang dan memudahkan perpindahan pengunjung. Jalan setapak di teras taman membentuk garis-garis lurus yang menggambarkan ketegasan dan sebagai pembatas antar bagian. Kombinasi antar garis lurus dan lengkung menghasilkan keseimbangan visual yang sesuai dengan memorial museum. Pada unsur bentuk merupakan rangkaian titik dan garis yang memiliki bentuk 2 atau 3 dimensi. Taman Museum Jenderal Sudirman memiliki bentuk taman persegi dengan komponen yang ada di dalamnya memiliki bentuk yang beragam, yaitu bentuk lurus atau persegi pada beberapa bangunan seperti gazebo, bentuk melengkung terdapat pada alur jalan, bangunan museum, dan bangunan tank. Pada unsur bidang memiliki fungsi sebagai pelindung dan pembentuk ruang. Pada Taman Museum Jenderal Sudirman terdapat tanah yang ditanami dengan rumput gajah sebagai bidang dasar dan terdapat dinding yang terbuat dari batu dan pagar dari besi dan semak sebagai bidang pembatas serta terdapat atap dan tajuk pohon sebagai bidang penutup. Oke, untuk unsur desain selanjutnya berupa warna. Dominasi warna di Taman Panglima Jenderal Sudirman menggunakan warna hijau untuk memberikan kesan damai, alami, dan menyejukkan, serta memperkuat fungsi taman sebagai ruang terbuka hijau yang menenangkan. Warna hijau ini juga menjadi simbol keharmonisan dengan alam sekaligus memberikan efek relaksasi bagi pengunjung. Selain menggunakan warna dominan hijau, penataan beberapa elemen lunak dalam taman seperti bunga dan tanaman hias lainnya yang memanfaatkan warna-warna mencolok seperti merah, kuning, dan juga ungu difungsikan untuk mempertegas komposisi desain dan menarik perhatian pada titik-titik fokus tertentu. Kemudian beberapa spot juga identik dengan penggunaan warna dasar seperti merah, kuning, dan hijau yang diterapkan pada papan informasi, permainan anak, dan jalur edukasi ditujukan untuk menarik perhatian dan mempermudah penyampaian pesan visual. Baik, untuk unsur desain yang terakhir berupa ruang. Nah, di Taman Panglima Jenderal Sudirman, komposisi atau unsur desain ruang ini dibagi menjadi 3 kelompok berupa ruang terbuka, semi tertutup, maupun tertutup. Untuk ruang terbuka, seperti area bermain, spot foto, dan juga taman. Untuk ruang semi tertutup, dicontohkan seperti kantin dan juga gazebo, dan untuk ruang tertutup sendiri, berupa museum yang difungsikan sebagai sarana edukasi bagi pengunjung. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.